Selamat sore Bapak dan Ibu, untuk mentoring kita hari ini. Terima kasih telah bergabung dan ini adalah bentuk apresiasi saya kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki koleksi materi Udemy paling sedikit ya, paling sedikit 27 modul, paling sedikit. Tetapi kan rata-rata sudah punya lebih dari 20 modul ya. 27 modul. Ya saya lihat ada yang 34, ada yang 32 gitu ya. Nah, dari polling kita tadi terjawab bahwa sangat sedikit yang sudah mengulang ya. Contoh di poll pertanyaan Anda sudah mempelajari ulang semua materi, itu ternyata sebagian besar kan belum memang ya, belum mempelajari. Kemudian di pertanyaan kedua, apa yang dilakukan dengan koleksi materi Udemy yang sudah Anda miliki? Nah, ini kan multiple choice, artinya Anda bisa pilih lebih dari satu jawaban. Yang membagikan ke divisi terkait baru 64%, yang memberikannya ke HRD untuk dijadikan bahan training 57%, dan yang menggunakan untuk mentraining kepala divisi juga 57%. Kemudian, apakah materi Udemy membantu peningkatan kompetensi tim Anda? Anda diminta memberikan penilaian dari 1 sampai 10. Sebenarnya saya berharap banyak yang memberikan penilaian, ya nilainya nggak banyak ya, rendah gitu ya. Tapi sebagian besar justru memberikan penilaian mulai dari 7 sampai ke 10 menurut saya. Bahkan banyak sekali yang memberi nilai 10 gitu ya. Mudah-mudahan betul yang Anda rasakan ya. Tetapi ada satu orang yang memberikan nilai 4. Nah, mudah-mudahan nanti yang bersangkutan menyadari apakah metode yang dia lakukan sudah benar atau belum gitu ya. Baik, kembali ke tujuan dari saya mengadakan mentoring ini. Pertama, saya mengatakan saya ingin memberikan apresiasi bagi Anda yang memiliki koleksi Udemy yang begitu banyak ya. Paling sedikit syarat untuk mengikuti ini adalah lebih dari 27 modul, betul ya? Nah, saya merasa dari pengalaman yang terjadi dari teman-teman yang sudah memiliki, tetapi banyak sekali yang sebenarnya tidak memanfaatkan keberadaan modul Udemy ini, ya. Apalagi saya berani mengatakan bahwa modul Udemy saya ini sekarang saya berani bilang relatif lengkap. Relatif lengkap artinya hampir semua divisi yang pokok, divisi utama itu sudah saya cover, sudah saya ajarkan gitu ya. Ya pasti tidak 100%, tapi saya berani katakan untuk 70% dari semua divisi utama kita sudah kita cover. Ya, apakah semua kepentingan sudah tertutupi? Lagi-lagi saya merasa 70% sebenarnya kalau Anda mengikuti apa yang dipelajari dari Udemy, maka Anda akan melihat sebagian besar atau paling tidak lah ya 70% dari pekerjaan Anda itu sudah tercover. Anda artinya terkait pertanyaan nomor 3 tadi, apakah Anda bisa meningkatkan kompetensi tim Anda? Saya berani katakan harusnya 70% sudah tertutupi. Itu ya. Nah, sekarang tinggal masalah yang tertinggal nih ya. Ini nih. How do you learn? Ya, how do you learn? Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Sebenarnya bagaimana Anda belajar? Ya, bagaimana Anda belajar?
Ya, saya sudah beberapa kali sih menjelaskan menggunakan quote-nya William Glasser ini. Sudah beberapa kali ya menggunakan quote-nya William Glasser ini. Ini menarik ya. Beginilah ternyata cara orang itu belajar, ya. Begitulah cara Anda menggunakan Udemy, gitu ya. Yang tadi ngasih nilai kompetensi orangnya jadi 10, 9, 8 itu omong kosong, ya. Anda pikir saya haus pujian? Enggak lah ya. Saya tidak haus pujian sih. Saya lebih lebih senang mendengar apa adanya karena sebenarnya keberhasilan saya mendeliver materi itu bukan karena kehebatan saya, ya, tetapi lebih banyak Anda, persepsi Anda itu loh terhadap materi yang saya berikan. Ya, saya ulang ya, Bapak Ibu, ini penting banget. Jadi kehebatan materi ini nyampe atau tidak sebenarnya bukan tergantung saya, bukan tergantung saya. Kenapa? Kenapa bukan tergantung saya? Kalau saya menyampaikannya tidak jelas, saya menyampaikannya kurang bagus, kurang nyampe, kurang informatif. Anda berhak kok sebagai yang sedang belajar, apalagi Anda bayar kan, bukan gratis ya. Anda kan berhak untuk tanya, maaf Pak, tolong bisa dijelaskan lagi, saya tidak paham, saya tidak jelas, saya tidak ngerti. Itu hak Anda loh, karena saya juga pembelajar. Ya, kalau saya pembelajar, apa yang terjadi jika saya sedang belajar? Saya tidak paham, saya tanya. Kalau setelah belajar saya masih tidak tahu, saya tanya. Karena selalu ada WA grup lanjutan. Selalu ada. Yang online-online apalagi, itu selalu ada. Jangankan yang online, yang offline aja saya punya grup. WA grup. Contoh, tanggal 25, 26, 27 Mei bulan lalu, kita kan ada workshop di Jakarta. Offline. Sampai sekarang grupnya masih ada. Tapi apa yang terjadi dengan orang yang sedang belajar di sana, yang sudah belajar di sana? Adakah mereka tanya di grup? Nggak ada. Nggak ada. Padahal itu haknya dia. Saya sengaja membuat grup itu supaya kalau Anda merasa, ini nyampainya nggak jelas nih, Pak Gusoi waktu itu. Anda berhak untuk meminta. Itu hak Anda sebagai orang yang sedang belajar. Saya juga begitu. Anda pikir saya tidak belajar? Nanti Anda lihat ya di Facebook saya. Saya dengan bangga memamerkan bahwa saya barusan kemarin mengikuti kuis. Sama seperti Anda. Anda pikir, oh Pak Gus itu pintarnya cuma ngasih-ngasih kuis saja. Dia sendiri ngerti apa enggak? Loh, ya, walk the talk. Ya, saya lakukan walk the talk. Walk the talk. Yang saya ucapkan, saya jalani. Ya, saya berusaha menjadi contoh bagi Bapak Ibu. Walk the talk. Walk the talk itu wujud dari apa yang saya ucapkan, saya jalani. Saya mengikuti uji kompetensi kemarin, dadakan, tanpa persiapan, saya dapat linknya, saya kerjakan, langsung saya submit. Ya, Anda akan lihat, saya dengan bangga memamerkan sertifikat saya, bahwa saya bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan tanpa persiapan. Artinya, saya sendiri masih belajar. Ya, saya ingin sharing ke Anda, bagaimana seharusnya Anda itu ketika Anda belajar. Kalau Anda ingin maksimal. Hari ini saya akan membagikan ke Anda, apa sih yang Anda lakukan dengan Udemy yang sudah Anda miliki. Barangkali Anda merasa, lah saya sudah bayar ikut workshop, tapi ketika mau mendapatkan Udemy via pelajarannya via Udemy, Anda harus enroll sendiri. Memang, memang saya paksa Anda harus bayar. Kenapa? Karena Udemy itu memberlakukan itu membership seumur hidup.
Anda enroll sekali, itu berlaku for life, lifetime. Gitu ya. Kalau Anda mau gratisan, saya sudah membuktikan Anda dapat gratis ya. Nih, dapat gratis. Itu tidak pernah dipelajari loh. Never. Loh, Anda pikir saya tidak tahu? Beberapa dari Anda ini, materi Udemy yang Anda dapat, never. Anda tidak pernah sentuh lagi. Tidak pernah. Jadi, bagi saya tuh ajaib kalau Anda bisa jawab bahwa kompetensi orang Anda meningkat gara-gara Udemy saya. Itu Anda pikir saya percaya? Enggak, saya nggak percaya ya. Saya tidak haus pujian ya. Saya tidak haus pujian. Kalau saya meminta Anda sudah belajar dari Udemy saya memang berharap Anda memberikan review, Anda memberikan bintang. Kenapa? Karena itu akan mengencourage Udemy untuk menyebarkan pengetahuan ini ke lebih banyak orang. Kalau Anda, Bapak Ibu ini, yang mempelajari, merasakan manfaat, Anda kasihlah bintang di situ, kasihlah review. Kenapa? Karena itu membantu Udemy untuk mengenali materi saya. Ya, terima kasih untuk Anda yang bersedia memberikan review, memberikan penilaian yang bagus, nilai bintang 5, karena Udemy ternyata menjadikan materi saya sebagai referensi untuk Udemy Business. Ya, jadi Udemy itu masih punya lagi Udemy Business, di mana Udemy Business itu sebenarnya Anda juga bisa ikut. Udemy Business itu lebih kurang begini. Anda ikut program Udemy Business, Anda cukup membayar berapa gitu ya. Lalu Anda bisa mempelajari banyak materi secara grup, secara perusahaan, bukan perorangan. Kalau Anda yang bayar atau enroll sendiri-sendiri itu kan individu. Kalau Udemy Business, itu Anda bisa ikut mengatasnamakan perusahaan. Jadi kalau nggak salah Anda bisa mengakses 5 orang sekaligus, 5 orang menggunakan akun yang sama, dan Anda bisa belajar banyak materi, lebih murah, jatuhnya lebih murah daripada Anda enroll satu-satu gitu ya. Saya juga ada mengikuti online course model begitu. Model begitu. Jadi saya bayar sebagai member, tapi saya bisa belajar yang saya suka. Ya tidak semua bisa saya pelajari. Saya hanya belajar yang saya suka, yang saya butuh, yang saya fokus. Ya, saya lagi menambah pengetahuan saya tentang satu hal yang saya sukai. Saya kan di Retail Zoom S terakhir saya bilang kan saya menyukai metafisika gitu, yang bentuk-bentuknya seperti itu. Saya pelajari, dan kebetulan ada. Dan itu saya bisa mengikuti banyak sekali materi dari orang-orang hebat, tapi saya cukup bayar satu kali. Ya, murah banget. Nah, balik lagi ke poin kita hari ini, saya akan masuk ke sini ya. Pola belajar pertama yang saya kenali, yang dilakukan oleh kita pada umumnya, itu pola belajar yang nomor 1 ini. Kalau Anda lakukan ini, Anda hanya dapat 10%. Tidak lebih. Karena dia belajarnya hanya membaca. 10% of what we read. Kita hanya dapat 10% kalau kita belajar dengan cara apa yang kita baca. Nih, saya kasih contoh ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang nomor 1 ini? Yang nomor 1 ini, dia pergi ke Udemy saya, dia buka Udemy. Di Udemy itu kan ada resources tuh. Lalu dia bisa dapatkan slide PDF-nya. Paham nggak? Dapat slide PDF-nya. Ya, tahu kan? Ada slide PDF. Kalau nggak tahu, angkat tangan ya. Kalau bingung ya.
Ada resources di setiap materi itu ada resources. Kalau nanti Anda bingung banget, saya akan tunjukkan prakteknya gitu ya. Buka Udemy terus ada resourcesnya. Ini banyak yang tidak tahu nih bahwa resources ini Anda bisa download ya. Nah, dia dapat PDF-nya, lalu PDF-nya ini saja yang diserahkan ke orang yang dia mau training itu loh. Lalu disuruh baca. Nih, read nih. PDF-nya ini dia suruh baca. Orang itu paham nggak? Oh, Pak Guswai ada ngajarin ini nih, lu pelajarin ya. Itu ya. Tapi tidak diperdengarkan videonya dan sebagainya. Enggak. Hanya disuruh baca. Nah, itu maksimum dia hanya bisa dapat 10% dari materi. Dapat nggak? Dapat ternyata. Ngerti dia. Kalau dia suatu saat di interview ya, contoh nih. Katakan dia MD ya. Eh, lalu dia diuji kompetensi. Dikeluarkan pertanyaan yang kurang bermutu gitu ya. Apa tugas tanggung jawab MD? Wah, percaya sama saya, Anda akan kagum banget. Yang lebih lucu nih ya, salah satu klien saya. Kalau nggak salah dia ada di sini nih. Dia kalau dapat dapat orang nih ya, wah dia happy banget. Dia ngomong gini, Pak, saya kemarin dapat orang Pak, lumayan Pak. Dia ngerti ITO Pak. Wah hebat ya. Orang ngerti ITO tuh udah jago banget loh. Untuk dia tuh udah jago banget. Wah, hebatnya ngerti ITO gitu ya. ITO itu istilah yang umum banget dalam dunia retail gitu ya. Pak, ini saya dapat calon MD Pak. Dia ngerti loh Pak soal fast moving, slow moving. Apa susahnya tahu FMI, SMI? Ya, rajin-rajin aja ikut YouTube saya, YouTube channel saya. Kalau dia pernah baca buku saya, Anda akan lebih kagum lagi. Kalau dia pernah baca buku saya, Anda akan lebih kagum lagi. Apakah itu mencerminkan dia kompeten? No. Karena bagi saya, kompeten itu kombinasi ilmu yang dia dapat dengan penggunaannya. Kalau dia punya ilmu tapi dia nggak pernah gunakan, dia hanya ngerti teori tapi dia tidak tidak menjalankan apa itu. Contoh nih, apa tugas tanggung jawab MD? Dia bisa jawab loh. Resourcing, selecting supplier, negotiating, buying, menetapkan margin setup. Bisa, dia bisa jawab dan Anda sudah kagum sekali. Emang itu ukuran kompetensi? Bukan. Itu pengetahuan, ya. Dan itu bukan monopoli seorang Guswai. Kalau dia banyak membaca, dia pasti tahu, ya. Jadi tidak hebat-hebat banget, biasa aja gitu ya. Saya nggak gampang kagum. Nomor dua nih, tipe kedua gimana? Ini si orang orang tersebut akan memperlakukan ini mirip dia dengar radio. Jadi dia putar ya, dia putar sambil dia kerjaan yang lain. Dia cuma dengar nih, cuma dengar. Tapi dia nggak lihat apa yang dijelaskan di Udemy itu. Padahal di Udemy itu ada slide. Dan Anda tahu nih, saya melakukan seperti yang Anda lihat sekarang ini. Saya menulis, ya, menjelaskan dengan tulisan. Dia nggak lihat, dia hanya putar, dia hanya dengar suaranya. Dia putar nih, di handphone, di laptop. Dia kerjain yang lain, dia hanya dengar. Dia bisa belajar nggak? Bisa. Dia akan dapat 20% saja. Tapi masih bagus loh. Ya, dia dengar sambil kerja yang lain, dia dengar. Dapat nggak? Dapat 20%. Ini ada lagi nih, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga. Bagaimana dia cara belajarnya? Dia hanya lihat. Kebalik dengan dari yang tadi, dia putar, suaranya dia off-in. Dia putar. Kayak di ruangan dia tuh ada TV gede, seperti di tempat saya ini, di depan saya Anda tidak lihat, ada TV besar sekali di depan saya. Saya putar, tapi suaranya saya matiin. Jadi saya melihat. Dapat nggak? Dapat lebih tinggi lagi, 30%. Anda bisa dapat 30%. Nah, kalau dia mulai lebih serius, dia akan lakukan yang keempat. Dia dengar dan
Dia lihat, jadi dia putar, ya seperti nonton ya, nonton, utuh nih, dia lihat, ada gambarnya, ada suaranya, dia dapatnya lebih tinggi lagi, 50%. Berikutnya, nomor 5 nih, gaya belajarnya gimana? Dia kumpulin, contoh nih, dia putarin Markom nih, Markom, ini dia nih. Dia bilang, kumpul, kumpul, sini, kita nonton bareng yuk. Jadi dia ajak orang Markomnya nonton bareng gitu ya. Lalu dia diskusikan. Ada hal yang menarik, dia stop dulu, dia pause. Ini kan Anda boleh pause enak Anda aja kan, lagi diputar Anda boleh pause kan. Anda boleh pause, Anda diskusi dulu sampai puas, didiskusikan. Itu hasilnya meningkat. Anda bisa dapat 70%. Itu loh yang tadi di dalam poll kita tadi, apakah Anda menggunakan itu, Anda panggil kepala divisi terkait, Anda nonton bareng, lalu Anda diskusikan apa yang disampaikan. Ya, Anda jadikan itu sebagai, nah, ini bagus nggak nih? Kita mau kerjakan atau tidak nih? Ya, apakah kita sudah lakukan ini? Siapa yang harus melakukan? Nah, gitu kan didiskusikan ya. Itu hebat banget kalau sampai Anda sudah level 5 ini aja udah hebat banget gitu ya. Lebih hebat lagi kalau dia masuk ke yang level 6 ini. Level 6 ini ngapain? Tadi kan sudah diskusikan nih. Terus dia bilang, kita PODC kan yuk. Wah, keren banget nih orang. Bagi tugas ya. Ini kita harus PODC kan. What to do. Kita mesti ngapain nih? What to do. Wow, kita mesti lakukan ini, bos. Mulai dari sekarang kita mesti lakukan ini. Katakan angka psikologis gitu ya. Habis nonton Markom, ya tuh bos, harga kita tuh belum psikologis, bos. Ini gimana kalau kita praktekkan? Kan di situ dikatakan kalau kita terapkan angka psikologis, kita bisa meningkatkan omset kita 3 kali lipat. Itu ya. Ini kan lucu ya, di salah satu retail Zoom S tuh ada tuh satu bapak-bapak, mungkin Anda kenal ya, bapak-bapak itu. Dia pernah ngomong gini, saya sudah terapkan tuh harga psikologis, tapi omset saya tidak naik. Ngomong gitu dia. Ini lucu banget tuh orang. Itu ya, dia pikir tuh sulapan gitu ya. Dia pikir itu kayak begini. Begitu Anda harga psikologis, boom, gitu ya. Seperti membalik telapak tangan. Padahal saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin dia tidak kerjakan yang saya sampaikan ini. Ya, bahwa dia, apakah dia langsung mem-PODC-kan gitu ya. What to do nih? What to do? Terus kerahkan orangnya, dia organize kan? Mesti diorganize. Siapa yang harus mengerjakan? Kalau Anda sampai tidak paham PODC, tolong dengar lagi Retail Zoom S ya. Organize itu kan kita mengerahkan sumber daya manusia ya. Siapa yang mengerjakan gitu ya. Butuh apa, resources apa yang Anda butuhkan, terus kapan harus selesai. Ya, gampang ya, organizing itu waktu, tenaga, biaya, itu aja. Siapa yang mengerjakan, butuh biaya berapa, butuh materi barangkali apa, sumber daya apa yang Anda butuhkan, apakah uang, apakah material, ataukah manusia, lalu kapan harus diselesaikan. Lalu Anda harus direct. Gimana nih teknisnya? Sudah ngerti belum? How to do-nya? Sudah ngerti belum how to do-nya? Kalau belum ngerti, lagi-lagi, ini loh tugasmu itu loh. Kalau Anda sendiri sebagai pimpinan, Anda sendiri saja tidak paham dengan materi itu. Buktinya apa? Anda sendiri saja tidak mau mengulang. Anda sendiri tidak mau belajar bareng dengan mereka ini. Ini belajar bareng nih. Kenapa Anda tidak belajar bareng sama mereka? Bentar, saya mesti pakai warna apa nih?
Anda sendiri tidak mau guyup nih. Kasih contoh, walk the talk. Anda berani ngomong learning and teaching di perusahaan kita. Walk the talk, buktikan omonganmu. Jangan cuma pandai bicara. Kalau Anda bilang, Pak Gus itu cuma omdok. Loh, saya tidak omdok, saya buktikan. Saya sendiri masih belajar, saya pembelajar, saya buktikan ke Anda. Kalau saya ikut uji kompetensi, saya tidak pernah malu-maluin. Ya, walk the talk. Kalau Anda sendiri saja sebagai pimpinan, Anda sendiri tidak paham materi, itu kenapa saya bilang, Anda sudah mengulangi belum? Kalau Anda sudah mengulangi, Anda baru bisa melakukan ini. Teman-teman, masuk ke ruangan. Tanggal sekian, giliran Markom. Duduk bareng sama saya. Kita pelajari habis-habisan Markom 1, Markom 2. Nanti kapan lagi dengan MD? Nanti kapan lagi dengan orang operation? Nanti kapan lagi dengan orang keuangan? Nanti kapan lagi dengan orang HRD? Banyak banget materi HRD. Banyak sekali materi HRD. Bukti bahwa saya mengatakan HRD adalah yang paling pelik ngurusin adalah HRD. Banyak sekali materi HRD. Mau nggak Anda duduk bareng dengan orang HRD Anda untuk membuat mereka paham, lalu melakukan fungsi yang sebenarnya dari fungsi manajemen, yaitu PODC. Mau atau tidak. Ya. Berikutnya, masih nomor 6 ya, masih nomor 6 ya. Nomor 6 saya masih belum Paul menjelaskannya. Kan Anda minta mereka, yuk kita PODC-kan. Berarti apa? Mereka harus pergi ke lapangan, lalu harus mengalami, harus mempraktekkan. Nah, gitu. Ya kan? What to do? What to do? Siapa yang harus melakukan? Sumber daya apa yang Anda butuhkan? Saya kasihkan, saya sediakan. Kapan harus diselesaikan? How to do? Dan saya akan kontrol. Wah, itu ya. Dia akan kontrol. Saya akan pastikan bahwa Anda kerjakan sampai dan. Hebat nggak? Hebat. 80%. Kalau Anda bilang Anda tadi lakukan ini, lalu Anda mencentang 8, 9, 10, itu saya percaya. Tapi kalau Anda tadi mencentang 7, 8, 9, 10, padahal Anda tidak lakukan ini, mohon maaf ya, saya katakan apa adanya, omong kosong. Karena itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak segampang itu, Ferguson. Ya, Ferguson saya bawa-bawa nih. Tidak segampang itu, Ferguson. Kalau Anda sudah lakukan yang saya sampaikan ini sampai level 6 saja, Anda akan merasakan kompetensi orang Anda nggak jelek-jelek banget. Anda boleh tantangin. Pak Guswai, saya berani menantang Anda, kasih uji kompetensi orang-orang saya, karena saya yakin mereka akan dapat nilai 80 ke atas. Minimum 80. Karena Anda sudah kerjakan seperti ini. Mengapa saya meminta? Saya men-challenge 80. Kalau Anda uji kompetensi dengan saya 80, bukan 70. Kemarin saya ikut uji kompetensi itu, saya hanya diminta menyelesaikan 70 saja. 70% benar, saya dinyatakan lulus. Tapi saya dapat 95%. Loh, saya memasang target tinggi ke Anda, masa saya sendiri memasang target rendah untuk diri saya sendiri? Ya, walk the talk. Buktikan, jalani yang Anda ucapkan. Nah, kalau betul Anda menjalankan budaya, saya tulis di sini, learning and teaching, ini pernah saya sampaikan di salah satu retail Zoom S. Kalau Anda betul, salah satu nilai yang Anda kembangkan di dalam organisasi Anda, belajar dan mengajar. Ini loh.
Anda akan meningkatkan kompetensi orang-orang Anda 95%. Karena dengan mengajarkan, mau tidak mau dia penguasaannya harus lebih bagus lagi. Maka dia nanti menjadi pengajar bagi anak-anaknya lagi. Bukan saja belajar, tapi pada waktunya dia yang ngajarin. Itulah kenapa Anda kumpulkan, nih si kepala-kepala divisi Anda yang menjadi mentornya, Anda yang menjadi teachernya, Anda yang teaching, kemudian dia nanti setelah learning, dia giliran dia yang teaching. Sehingga tidak menimbulkan ketergantungan pada Anda. Harus Anda lagi yang ngajar tiap waktu. Ya tidak. Kenapa? Karena Anda sudah mengajar begitu serius, dia naik ke 80%, suruh dia praktekkan, suruh dia lakukan, kontrol pakai PODC, pastikan dikerjakan sampai done, maka saya yakin orang Anda sebenarnya naik ke 80%, ke 80%. Gimana supaya 95%? Nggak ada cara lain. Dia sendiri harus continuous learning. Dia harus memperbaiki cara dia bicara, cara dia menyampaikan, public speaking-nya. Ya kita tidak berharap dia menjadi speaker dalam waktu singkat, tetapi paling tidak ya dia tidak gugup, dia bisa menyampaikan poin-poin meskipun barangkali belum terlalu enak, enggak masalah. Enggak masalah. Kalau Anda tahu saya di tahun 1989, 1990, mungkin saya lebih porak-poranda lagi. Ya, tetapi saya tidak pernah menolak ketika disuruh mengajar orang. Ya, saya sudah lakukan pekerjaan saya sebagai pengajar itu sejak saya masih sangat muda. Ketika umur saya baru 21, 22, saya sudah lakukan itu. Mungkin saya masih jelek sekali menyampaikannya, masih suka-suka saya, tetapi saya menikmati sekali pekerjaan untuk mengajar orang tersebut. Tetapi saya sangat menyadari apa yang bisa saya ajarkan kalau saya sendiri tidak punya isi. Apa yang bisa saya ajarkan? Sayanya sendiri harus punya sesuatu. Nah, Anda beruntung. Tahun 1988, 1989, apa yang bisa saya ajarkan ke orang-orang? Tidak ada yang mengajari saya. Saya harus mencari sendiri bahan yang kemudian saya ajarkan. Saya masih ingat kok apa yang saya ajarkan ke anak-anak manajemen trainee lulusan S1 dari universitas. Segala jurusan itu dimasukkan ke kelas karena kami lagi mencari kepala toko, mencari kepala divisi dan sebagainya, supervisor zaman dulu namanya. Tapi itu yang kita lakukan waktu itu, mencari lulusan-lulusan fresh graduate, lalu kita masukkan ke kelas, lalu kita training, lalu kita suruh mereka mempraktekkan apa yang dia pelajari di kelas di lapangan. Persis seperti program MT zaman sekarang itu. Jadi, makanya saya tidak heran dengan mendidik orang, bagaimana melahirkan calon-calon pimpinan masa depan, karena saya sudah lalui itu semua sejak saya masih sangat muda. Bahkan saya mengajar S1, S1. Pada waktu itu saya belum lulus kuliah. Kalau Anda mau tahu, ketika saya mengajar anak-anak S1 itu, saya belum lulus. Saya tidak S1. Anda sangat beruntung hari ini, ya, dengan materi Udemy 27 modul, 34 modul. Dan itu diajarkan oleh orang yang sudah 35 tahun menjalani bisnis retail, mulai sebagai praktisi, sampai dia menjadi konsultan, di mana ilmu-ilmunya sudah dituliskan dalam bentuk buku, sudah disampaikan ke forum internasional, dan didengar oleh peritel-peritel, bukan peritel lokal lagi, peritel-peritel dari mancanegara yang mendengarkan. Dan Anda merasa tidak bersyukur punya materi yang
Dengan mudah Anda akses. Yang dulu siapa yang mengajarkan itu? Nggak ada. Siapa yang mengajarkan saya ilmu-ilmu itu? Nggak ada. Nggak ada, serius. Mungkin Anda berpikir, saya pastilah datang dari perusahaan yang sangat mendidik saya. Enggak. Unfortunately tidak. Unfortunately tidak. Saya cari, ya. Di setiap kali saya mendapat posisi baru, saya belajar. Makanya saya tidak percaya orang tidak bertele-tele kalau belajar itu. Saya baru, coba nih kalau ketemu orang Anda, dia baru Pak. Oh oke, baru berapa hari? 7 bulan. Baru berapa hari? 9 bulan. Saya bilang 10 hari lagi keluar tuh. Kalau yang jawab 7 bulan, saya bilang 2 bulan lagi keluar tuh. 9 bulan cukup untuk membuat sosok manusia baru lengkap di dalam kandungan seorang wanita. Jadi bukan waktu yang singkat. Jadi kalau Anda butuh 9 bulan dan Anda tidak jadi apa-apa, itu tidak membuat saya kagum. Dalam waktu 9 bulan kita bisa tumbuh lengkap di rahim seorang wanita. Dan Anda masih merasa itu waktu yang pendek. Itu waktu yang panjang. Kalau Anda tidak percaya, tanya ibu-ibu. Apakah itu waktu yang singkat? Itu waktu yang panjang. Jadi, setiap kali saya mendapatkan posisi, saya selalu kejar. Dan unfortunately, sangat tidak beruntung. Saya harus cari sendiri. Apakah saya mendapatkan atasan yang sangat ngajarin saya? Micromanaging? No. No. Kalau Anda mau tahu hidup saya, jadinya saya adalah orang yang sangat menikmati macromanaging. Saya tidak pernah ngerasakan dikungkung oleh atasan saya day to day, hari demi hari dengan SOP. No. No. Kalau Anda mau tahu, saya sangat hidup di dunia macromanaging. Kalau Anda mau tahu. Sejak saya kerja awal. Kalau Anda tanya saya, Bapak sebenarnya pendukung micromanaging apa pendukung macromanaging, Pak? Saya pendukung macromanaging. Saya pendukung macromanaging. Karena saya tidak suka dikungkung, tidak suka saya. Ya, makin perusahaan itu, kenapa saya lahir dari perusahaan yang baru-baru, perusahaan yang baru, perusahaan perintis yang kemudian membesar. Waktu kontinen baru masuk Indonesia, saya gabung dengan mereka, saya sangat menikmati. Kenapa? Sangat menikmati, mereka tidak punya aturan yang jelas, SOP belum ada, dan sebagainya. Kenapa? Saya bisa berkreasi semau-mau saya, dan saya bisa mewujudkan SOP sesuai maunya saya. Karena tidak ada SOP. Saya tanya, bos SOP-nya mana? Dia bilang gini, SOP? Ya kamu yang bikin, dia bilang. Wah, itu sangat menyenangkan bagi saya. Saya yang bikin, wah. Wih, oke, saya yang bikin. Ya, berarti saya bisa kerjakan sesuai maunya saya. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya. Kemarin Pak Agus ini pendukung micromanaging banget. Oh, itu demi kebaikan Anda, bukan kebaikan saya. Saya penikmat macromanaging. Kalau saya, Anda kepekerjaan saya nggak suka di micromanaging oleh atasan saya, nggak suka saya. Tapi, demi kebaikan Anda, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kalau Anda tidak micromanaging, sementara kualitas orang yang Anda miliki bukan kualitas yang saya miliki, dan saya tidak bisa menetapkan ukuran saya kepada orang lain, nggak bisa kan? Maka saya menganjurkan Anda harus micromanaging dulu sebelum Anda mendapatkan orang-orang yang bisa Anda lepas, yang bisa Anda biarkan mereka berkreasi dalam batas-batas yang sudah Anda tetapkan. Tapi sebelum Anda memastikan orang-orang Anda itu mampu, inilah yang saya sampaikan sore hari ini kepada Bapak Ibu. Anda apain sih materi saya itu? Anda apain? How do you learn? Ya, kita summary ya. Kita summary ya. Saya hanya akan ngasih 1 jam saja ya. Meski saya janji kita akan bertemu beberapa kali. Saya summary ya. Summary.
Satu, Anda adalah orang yang harus menjadi teladan bagi konsep learning, continuous learning, Andanya dulu. Ya. Kedua, Anda bisa menjadi, karena Anda sudah lakukan itu, Anda bisa jadi mentor bagi tim Anda. Anda bisa jadi mentor. Dengan cara apa? Lakukan yang nomor 5 ini. Ini nomor 5 nih. Ya, nggak bisa Anda hanya menyerahkan PDF-nya nomor 1, kasih dia PDF, suruh, atau Anda bilang, tuh ya, itu boleh diakses tuh, Udemy. Nanti ada yang memperlakukannya dengan didengar kayak radio, ada yang memperlakukannya kayak bioskop, ada yang cuma ditonton, nggak diapa-apain, tidak ada diskusi dan sebagainya. Paling sedikit Anda lakukan yang nomor 5 tersebut, syukur-syukur Anda bisa lakukan sampai ke nomor 6. Kalau Anda betul-betul seorang pimpinan, seorang manajer, atau seorang leader, Anda kan harus berfungsi. Bukti bahwa Anda berfungsi, Anda pasti akan melakukan PODC. Di nomor 6 itu adalah PODC. Itu adalah penerapan dari PODC. Di nomor 6 itu. Anda akan mengatakan, nah yang kalian ketahui ini harus Anda alami. Yang Anda experience itu, alami, itulah yang disebut praktek. Praktek. Gunakan. Dengan menggunakan, kompetensi dia naik. Bukan hanya tahu, tapi kompeten. Mampu. Dari tahu menjadi mampu. Mampu itu karena Anda bukan saja punya teori, tapi Anda sudah praktekkan. Anda harus jalankan, praktekkan. Materi-materi saya, kenapa saya bilang Udemy, di apa yang saya ajarkan itu saya bilang workshop. Karena Anda harus kerjakan. Kenapa saya bilang workshop? Karena Anda harus work. Anda harus work. Semua materi saya itu adalah kumpulan list pekerjaan yang Anda harus kerjakan satu persatu. Tapi mampukah tim Anda mengerjakan ini tanpa Anda sendiri mementoring mereka? Mampukah? Gak mungkin. Ya, kalau semudah itu, para Ferguson, kalau semudah itu ya, hidup Anda nyaman sekali. Hidup Anda nyaman sekali. Kalau semudah itu. Ya, tidak semudah itu Ferguson. Anda harus duduk bareng dengan dia, Anda tonton bareng, diskusikan, lalu make an action plan, PODC-kan sampai mereka paham what to do sampai ke how to do. Ya. Nah, yang bisa Anda lakukan berikutnya, karyakan HRD Anda. Lagi-lagi di HRD Anda itu kan ada divisi training. Ya, kita ini terlalu banyak alasan ya. Bilang, ya saya belum punya orang, tidak ada orang, gitu ya, terlalu banyak alasan saya bilang ya. Memang pada dasarnya Anda sebenarnya merasa tidak perlu. Anda merasa tidak perlu. Tapi pertanyaan saya, dengan materi Udemy yang segitu banyak, ini gimana caranya kalau Anda harus kerjakan sendiri? Maka itu HRD training ini yang harus Anda karyakan. Caranya, ya Anda mengembangkan lagi grup-grup yang akan melakukan hal yang sama. Ini kepala divisinya akan melakukan hal yang sama, ada satu kepala divisi lagi dengan anggotanya melakukan lagi, ada kepala divisi yang sama, kepala divisi Anda
dari divisi yang berbeda, katakan ini MD, ini operation, ini markom, nanti ada HRD, juga melakukan hal yang sama, gitu ya. Lalu siapa yang mengorkestra menjadi IO lah, kalau bukan mengorkestra menjadi IO supaya terjadi yang namanya training di sini, terjadi training di sini, training di sini. Siapa? Ya orang ini, HRD khususnya Departemen Training. Dia yang harus menggerakkan orang-orang ini, tapi Anda harus menjadi contoh. Anda harus menjadi contoh bagaimana proses yang tadi saya jelaskan ini bisa terjadi, ya. Pilihan melakukan langkah nomor 5, langkah nomor 6, sampai ke langkah nomor 7. Kan baru bisa terjadi kalau semua orang ini bergerak ke arah yang sama. Kalau orang-orang ini menyadari, saya tidak hanya perlu belajar, tapi saya juga harus pada suatu titik harus mengajar. Learning and teaching. Bahkan memang, wah saya kalau disuruh ngajar, saya gugup bicara di depan umum. Kenapa tidak kita perbaiki kemampuan dia bicara? Kenapa tidak kita perbaiki kemampuan kompetensi dia di bidang public speaking? Ke kemampuan dia sebagai trainer, kenapa tidak kita tingkatkan? Disitulah Anda disebut menumbuhkan orang. Orang betul-betul tumbuh. Orang ada masalah bukan menyerah, ya. Orang yang fix mindset ada masalah berhenti. Orang growing mindset tidak. Ada masalah untuk diatasi. Fix mindset ada masalah berhenti. Nah, siapa yang bisa mengenali itu? Anda. Kalau Anda tidak, pertama, Anda tidak menjadi teladan. Anda tidak pernah menjadi mentor. Dari mana Anda tahu kualitas orang Anda, kualitas tim Anda? Dari mana Anda tahu? Kalau Anda sendiri tidak turun, Anda sendiri tidak mengenali setiap orang Anda. Sekarang saya tanya saja, saya tantangi Bapak Ibu. Anda tahu nggak siapa di tim Anda yang mampu mendeliver materi dengan baik? Siapa orang yang bicaranya bagus, mengantarkan materi dengan baik? Meskipun dia tidak terlalu tahu ilmunya, tapi ketika dia menyampaikan, dia selalu bisa menyampaikan dengan bagus. Siapa? Ada atau tidak orang seperti itu di tempat Anda? Kalau sampai tidak ada, jangan-jangan Anda tidak mengenali orang Anda. Atau jangan-jangan memang sebenarnya Anda tidak punya orang. Yang ada adalah orang-orang yang memang tidak berkualitas, kumpulan orang-orang tidak berkualitas. Sehingga segala sesuatu ngumpul ke Anda, kumpul ke satu titik. Yang kalau Anda tidak bergerak, lumpuhlah semuanya. Ya, bermula dari mana sebenarnya? Bermula dari struktur organisasi kan? Kalau struktur organisasi Anda, ada nih struktur organisasi yang model gini nih. Ini si A. Si A ini ada di si A, 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 A. Di sini dia taruh si B. Lalu lucunya lagi, ini katakan satu divisi ya. Setiap kota ini satu divisi loh ya, satu departemen. Lucunya lagi, si A ini ada lagi di sini. Lucunya lagi, si B ini ada di sini. Dia tidak membangun struktur organisasi. Maka disinilah saya jamin organisasi ini lumpuh. Pasti orang ini repotnya luar biasa. Karena dia harus di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Lalu dia ada partnernya satu, si B ini. Tapi si B ini nggak kalah repotnya. Si B ini lucunya bisa muncul, si B ini bisa muncul di sini tiba-tiba. Anda jangan kaget, si B itu muncul lagi di sini. Sementara si A ini dengan heboh ada di mana-mana. Inikah organisasimu?
Kalau organisasi saya kayak gini nih Pak, ya memang tidak akan jalan ya. Yang barusan saya ngomong ini tidak akan jalan. Saya tidak bisa paham sampai kapan ini akan selesai gitu ya. Dengan materi di Udemy itu sebanyak 34 modul, itu kan sebenarnya materi apa sih yang ada di Udemy itu? Ayo kita list. Saya punya materi MD, saya punya materi operation, saya punya materi untuk FA, saya punya materi untuk HR, ya kan, human resource, saya punya materi untuk LP, saya punya materi untuk apa lagi? Markom, betul kan? Nanti ada lagi divisi IT, divisi apa ya, saya tidak punya materi khusus untuk mereka. Makanya saya tadi mengatakan 70% lah, saya tidak klaim banyak-banyak, 70% semua divisi sudah saya cover. Dan di masing-masing divisi paling sedikit 70% dari kerjaan mereka sudah saya cover. Sudah saya cover di dalam materi Udemy saya. Nah, kalau semuanya harus dikerjakan oleh satu orang, lalu kapan selesainya proses membuat semua divisi ini berfungsi atau bekerja lah. Kalau Anda nggak ngerti fungsi, bekerja. Bekerja sebagaimana yang Anda harapkan. Gimana caranya? Ya, baik. Itu penjelasan saya untuk hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita bisa membahas hal-hal lain atau lebih interaktif dari pengalaman Bapak Ibu. Tapi saya membuka kesempatan, apakah di antara Bapak Ibu dari apa yang saya sampaikan barusan, apakah Anda tidak paham? Ada yang Anda tidak pahami? Silakan. Anda silakan bertanya, silakan angkat tangan, atau Anda sudah melakukan tetapi Anda punya kendala. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Kalau tidak, nggak apa-apa ya. Saya tidak punya banyak waktu, saya hanya menganggarkan 1 jam untuk kita mentoring, memberi Anda masukan, apa yang harus Anda lakukan dengan materi-materi yang sudah Anda miliki. Ya, sayang banget Anda punya sesuatu yang sangat berharga, yang tidak banyak orang tahu. Ya, Anda tahu nggak jumlah peritel di Indonesia itu ada berapa? Saya waktu menyelesaikan tesis saya melakukan suatu penelitian dari beberapa data-data yang saya dapat, saya mengetahui ada banyak sekali peritel dan sedikit sekali yang terkonek dengan saya. Sedikit sekali yang terkonek dengan saya. Ya bapak-bapak ini antara lain. Lagi sedikit sekali yang sebenarnya bekerja dengan baik. Mereka tidak tahu ilmunya. Ya, bahkan peritel yang Anda duga sudah bagus cara kerjanya, ketika saya mengetahui dalamnya, jauh dari bagus. Jauh dari bagus. Ya, ternyata memang ini ilmu yang mahal gitu sebenarnya. Ya, ibaratnya saya ingin mengatakan Anda punya harta karun yang Anda tidak sadari bahwa Anda punya harta karun yang bisa membuat Anda jadi hebat sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang sebenarnya tidak tahu. Lagi, kalau dia tahu pun, dia tahu, tapi dia tidak bersedia invest. Kenapa saya mengadakan mentoring ini? Karena saya appreciate Anda mau invest untuk diri Anda. Nah, saya menghargai itu. Itu alasannya saya mengatakan, jika Anda memiliki 27 modul minimum, saya bersedia untuk memberi Anda masukan. Bagaimana Anda memberdayakan materi ini untuk kehebatan orang-orang Anda. Ya, silakan Pak Ferry. Ya, Pak. Gini, Pak. Saya punya tim. Yaitu kalau untuk sampai teorinya oke, Pak. Tapi pas sampai yang experience, kita kasih PODC gitu, eksekusinya gagal. Dan ngulang-ngulang terus begitu, Pak. Tapi kalau teori diajak diskusi, oke. Dia tahu seperti apa yang harus diinginkan. Terus pertanyaannya, Um, berapa lama kita kasih kesempatan? Apakah kalau sampai 9 bulan kan udah kelamaan, Pak. Kos juga ujung-ujungnya kan.
tergantung ketabahan Bapak. Ketabahan, kesabaran, itu Kalau ya jadi Pak Guswe, kalau Pak di tim Pak Guswe ada begitu Pak. saya selalu selalu menggunakan angka psikologis 3 bulan. Itu angka psikologisnya saya. Saya akan kasih waktu 3 bulan. Walaupun dia udah paham materi-materi, kalau diajak diskusi juga oke gitu Pak. Udah ada gunanya. Gak ada Bagi, gunanya. bagi saya kompetensi kombinasi adalah knowledge yang kemudian dia pakai dipraktekkan sampai terbentuk skill, baru saya mengatakan dia kompetensi. Jadi kalau dia jago di sini, saya suruh dia mendingan kamu balik ke kampus aja daripada banyak cakap. Gak ada gunanya. Omong kosong semua. Mendingan jadi dosen aja. Kita butuh orang yang action. Ada karya nyata. Ada result. Ada hasil. Ngapain banyak cakap? Bikin sakit telinga aja kan? Oke, thank you Pak. Ya, bisa jadi kita salah pilih orang. Dia memang tidak berbakat in action, Pak. Dia cuma bakat ngomong-ngomong. Makanya di langkah nomor di ini bagus banget ya, slide ini bagus banget ya. Anda jangan lupa dengan slide ini. Slide ini sudah saya pegang lama sekali. Sejak tahun 2017 saya sudah menggunakan slide ini untuk me-warning orang-orang yang mengikuti workshop saya. Apabila Anda ingin maksimal menguasai ilmu yang sudah saya sampaikan, bangun budaya learning and teaching. Dari tahun 2017, sejak saya aktif kembali melakukan training. Karena sudah sekian lama saya, sebelum 2017 itu saya berhenti. Saya tidak pernah mengajarkan lagi secara publik. Tapi begitu saya aktif lagi, saya mengatakan slide ini sering sebagai penutup dari slide workshop saya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri. Semoga sesi hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan kita ada, nah lagi-lagi kan kita punya grup RIS Udemy Club, itu artinya Retail Excellence Series Udemy Club. Artinya yang bergabung di sini hanya para pemegang Retail Excellence Series Udemy saya yang memenuhi syarat, yang sangat serius untuk menggunakan Udemy-nya untuk meningkatkan kompetensi orang-orangnya. Ya, silahkan dipakai gitu ya. Nah, kalau Anda ada usulan kesulitan apa segala macam, kita punya WA group khusus untuk membahas itu. Silahkan Anda tanyakan di situ ya. Untuk itu kita cukupkan dulu karena memang saya jatahkan hanya 1 jam dan saya sebenarnya sudah ada janji lagi dengan salah satu klien saya. Jadi saya akan akhiri. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and